Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, saudara-saudaraku, pada saat ini kita sedang berkumpul di rumahnya Bapak Yai Nastain atau Syekh Ngeling. Ya. Pada kesempatan ini kita bersama dengan Ketua Umum Majelis Dzikir Thariqah Naksabandiyah Kholidiyah Bapak Munajat dari Jakarta ini. Ya. Pada saat ini kita akan merencanakan bersilaturahim di salah satu kiai besar di Jember. Ya. Nanti sambil menunggu yang lain kumpul, kita membahas tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, yaitu Profesor Nasaruddin Umar, bahwa di Indonesia ini dogma agama itu sudah sangat kuat. Nah, sedangkan di Indonesia ini berpotensi sebagai pusat peradaban Islam di dunia. Nah, untuk itu apa sih potensi di Indonesia ini secara jelas nanti akan disampaikan oleh Mbah Mun dan disampaikan oleh Mbah Nyai Nastain. Ya. Untuk yang pertama, waktu dan tempat saya persilahkan ke Mbah Mun dulu. Semoga Mbah Mun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian, salam kebahagiaan untuk semesta. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh ini merupakan momentum yang sangat indah. Kami dapat bertemu, kami diikat dalam suatu ikatan tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, tetapi kami juga pribadi-pribadi yang aktif berjuang untuk meningkatkan visi dan misi Tuan Guru Mursyid melalui channel-channel medsos online. Saya sendiri punya medsos Mbah Mun Ajat Karimullah, kemudian ada Syekh Ngeling dan TNI Ngaji Ma'rifat. Suatu kolaborasi yang insya Allah ini akan menjadi pemikiran atau kita bisa menyumbangkan pemikiran bagi bangsa dan negara ini. Terlebih tadi kajian yang amat menarik bahwa Menteri Agama Bapak Profesor Nasaruddin Umar, bahkan beliau menyatakan statement tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, bahwa salah satu yang akan menjadi tujuan besar pengembangan Islam di Indonesia atau selling point dari Indonesia adalah berpotensinya Indonesia menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Bagaimana kita tahu bersama, beliau punya argumen-argumen bahwa sejarah Islam sudah menunjukkan terjadinya perpindahan pusat-pusat peradaban, dimulai dari Arab Saudi di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian berpindah ke Irak, sampai terakhirnya ke Turki Utsmani, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Turki Utsmani. Dan di era abad 21 ini, Indonesia sebagai negara muslim terbesar sangat memungkinkan untuk itu. Nah, kami dari Majelis Thariqah Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara sesungguhnya sedang mempersiapkan apa yang menjadi impian Pak Menteri. Jadi kami melihat dari perspektif silsilahnya.
Tapi agar lebih efektif, mungkin tidak saya sampaikan silsilah itu secara lengkap. Ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah Naksabandiyah Kholidiyah adalah merupakan salah satu thariqat besar yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, Indonesia adalah salah satu pengamal terbanyak di dunia dalam hal tarekat. Yang menarik lagi yaitu pada silsilah nomor 32 dan 33, yaitu di mana mursyid waris itu ada Sayyidi Syekh Sulaiman Zudi dan Sayyidi Syekh Ali Ridho. Beliau berdua itu menjadi mursyid di Jabal Kubais dan pada saat itu menjadi rujukan hampir seluruh ulama-ulama thariqat dari Indonesia. Hampir seluruh ulama thariqat Indonesia itu berguru kepada kedua mursyid tersebut. Di saat yang bersamaan Turki Utsmani runtuh dan Arab Saudi lahir di bawah klan Raja Saud, dan seperti kita tahu bersama dari perspektif agama di situ ada aliran Wahabiyah. Dalam kenyataannya kita tahu bahwa Wahabiyah itu tidak terlalu welcome dengan tasawuf itu, sehingga praktis secara perlahan tasawuf di Arab Saudi itu berpindah itu. Yang menariknya di sini ternyata perpindahan itu adalah ke Nusantara. Salah satunya adalah Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Al-Kholidi atau yang disebut biasa Nenek Buayan itu. Singkat cerita, itu waris, waris. Singkat cerita dari beliau ini lahirlah dua mursyid besar yang mengembangkan thariqat di Indonesia, yaitu Sayyidi Syekh Profesor Dr. Qadirun Yahya yang muridnya jutaan dan tersebar di seluruh Indonesia, dan beliau mengembangkan tasawuf ini dalam perspektif ilmiah, banyak rumus-rumus yang terkait dengan fisika. Kemudian satu lagi adalah Sayyidi Syekh Amiruddin. Beliau adalah tokoh spiritual yang amat tinggi keilmuannya, dan beliau adalah merepresentasikan dari perspektif amaliyahnya. Nah, dari kedua beliau ini ada mursyid yang ada di tengah-tengah kita yang sedang dan telah kita ikuti bersama, dan itu menurut keyakinan kami itulah menjadi salah satu pemantik, salah satu momentum bahwa kebangkitan tasawuf pada khususnya atau kebangkitan Islam pada umumnya akan berawal dari situ. Saya kira itu sebagai pengantar, sebagai pemantik untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, tadi disampaikan oleh Mbah Mun ya, memang Indonesia itu memang berpotensi, salah satunya itu adalah di Indonesia itu mempunyai jalur yang waris ya dari Syekh Ali Ridho ya. Kemudian setelah itu yang membawa sekarang itu adalah berada di Nusantara atau Indonesia. Ada di Nusantara. Ya. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan juga atau disampaikan juga potensi yang kedua yang ada di Nusantara Indonesia ini oleh Yai Nasta'in. Monggo Yai Nasta'in, potensi Indonesia yang kedua ini dalam rangka menjalankan visi misinya atau agar impian dari Bapak Menteri Agama ini bisa terwujud. Monggo Yai Nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur. Karena apa? Karena jalur waris
dari Thariqah Naqsabandiyah telah ada di Nusantara, dan itu tidak jauh karena di negara kita sendiri. Mungkin sebagian banyak orang ada yang kurang begitu memahami apakah jalur waris itu. Gitu. Jalur waris itu berbeda dengan jalur amanah. Jalur amanah itu memang banyak. Kalau ada seorang satu guru mursyid yang begitu dia mengangkat amanah itu bisa banyak sekali. Berpuluh-puluh bisa, ratusan juga bisa. Tapi yang waris hanya satu. Nah, dijalurkan diturunkan ke bawah hanya satu. Dari penjaga waris dari Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zuhdi Jabal Qubais itu menurunkan warisnya ke putranya Syekh Ali Ridho, kemudian diturunkan ke Sayyidi Syekh Muhammad Hasim Al-Khalid Al-Naqsabandi, itu tokoh orang dari Indonesia. Dari mana Pak? Dari Sumatera ya? Sumatera Barat. Sumatera Barat ya, Sumatera Barat ya. Itu yang sangat luar biasa. Yang namanya waris itu adalah dia berhak mengelola masalah keruhanian untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar-benar bisa yang sangat yakin bisa dibuktikan, istilahnya sangat akurat sekali, maksudnya begitu. Jadi waris itu begitu. Jadi potensinya 100%. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, nurnya 100%, itu yang waris. Istilahnya begitu ya. Dan untuk beradaptasi kepada terkah yang waris itu ya memang harus berjuang yang benar-benar, bersungguh-sungguh. Karena kalau tidak bersungguh-sungguh ya memang akan terlempar, kita harus bersungguh-sungguh. Karena potensinya, nurnya sangat kuat sekali. Ini berpotensi sekali karena ini yang bisa merukunkan semua aliran agama apapun, karena di situ nanti dipersatukan bagaimana cara mengenal Tuhan yang benar-benar hakul yakin, yaitu Tuhan yang tidak bernama itu. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau kamu masih mengenal sebatas namanya, itu belum sampai cara kamu mengenal Tuhan. Kalau kamu sudah mengenal Tuhan yang tidak bernama, itulah berarti kamu sudah sampai. Karena itu yang dimiliki oleh semua agama. Semua agama mempunyai nama Tuhan sendiri-sendiri. Agama Nasrani, Yahudi, Islam, dan lain-lain. Itu kalau masih terhenti pada nama, berarti kamu masih mempunyai Tuhan ini masih banyak berarti. Kalau kamu sudah mengenal Tuhan yang tidak bernama, itu berarti sudah hakul yakin. Itu pelajaran itu hanya di Thariqah Naqsabandiyah yang waris ini. Ya, nanti kalau kajiannya sudah naik, sudah pol, ya, itu ada wukuf qalbi, yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah selalu menyertai. Itu zikirnya sudah tidak zikir menyebut nama dan sudah tidak mengingat, hanya menyamakan rasa dengan guru rohani atau yang dinamakan guru nur. Itu ini yang bisa memersatukan semua agama, bahkan semua aliran. Maka sering saya katakan agama itu berlapis-lapis ya. Kalau agamamu hanya masih di level syariat saja, maka kamu belum bisa mengenal Tuhan yang tidak bernama itu. Maka agamamu harus kamu lanjutkan cara beragama sampai level hakikat yang dihantarkan dengan thariqat itu. Lah, ini
apa yang menjadi menjadikan semua aliran dan agama nanti bisa rukun atau bisa ketemulah titik temunya di situ. Kalau sudah mengenal Tuhan yang tidak bernama, itu kamu sudah ketemu, semua agama akan ketemu di situ ya. Lah, karena kalau semua agama itu turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kitabnya juga dari Allah, syariatnya juga diatur dari Allah, yang pembawa syariat yang berbeda-beda, otomatis Tuhannya harus sama, ya satu itu kan. Nah, kenali Tuhan yang tidak bernama itu, nanti akan ketemu, akan bersatu semua aliran dan agama. Nah, kayaknya pandangan kami untuk mempersatukan umat beragama ini harus di sini, harus bisa menemukan Tuhan yang tidak bernama, ya. Kalau masih kenal namanya Tuhan saya, Allah yang satu, Allah Bapa yang satu, Yahweh, itu masih terhenti pada nama. Nah, itu dalam itu masih baru, masih syariat ya. Nah, masih belum sampai untuk mengenal Tuhan. Di Naqsabandiyah Khalidiyah itu sampai pol cara mengenal Tuhan. Aku yakin ini ya. Mas Kiai Rasain tadi disampaikan tentang jalur yang waris ya. Di Indonesia ini banyak beberapa thariqah dan semuanya ada silsilah, ya itu semua juga sampai ke Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana cara membedakan dengan jalur yang waris dan jalur yang amanah atau jalur penerus umum? Mungkin ada ciri-ciri khusus yang waris. Memang gini, ada dua pilar ya di tarekat yang saya ikuti ini. Pilar sanad berguru dan sanad waris. Sanad berguru itu ketika beat, ya. Sanad waris itu lain karena sanad rohani waris itu. Maka kata gurunya guru kami, Sayyidi Syekh Amiruddin ya, mengatakan begini, ini adalah satu-satunya sekolah yang tidak ada di dunia, tidak ada tolok bandingnya di dunia. Sedunia hanya ini. Ini adalah satu-satunya sekolah tarekat yang tidak tolok bandingnya. Artinya di dunia hanya ini jalur waris. Di dunia hanya di sini. Itu Sayyidi Syekh Amiruddin. Ya, jadi ini yang menjadi harus dimengerti oleh semua umat ya, semua manusia. Nah, karena jalur waris itu memang punya potensi yang luar biasa. Bisa dibuktikan sendiri ya dari keterangan yang ini bisa dibuktikan. Maka dari itu ini sudah masanya matahari terbit ya, karena harus bergerak semua. Mungkin Allah Ta'ala ya menghendaki juga yang namanya mujaddid itu sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala lewat dawuh Kanjeng Nabi ya, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mati amin mayujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat Muhammad ini tiap-tiap 100 tahun mengutus orang yang memperbarui agama. Artinya memperbarui agama itu tidak kok berarti syariatnya yang rusak, tapi hakikatnya yang rusak karena orang beragama tidak memakai wasilah, Wasilah itu guru nur, yaitu guru cahaya atau mursyid. Itu yang dijelaskan oleh gurunya guru saya Profesor Qadirun Yahya, mursyid adalah nurun anarur yahdillahu nurhi may yasha. Itu guru rohan, guru nur ya.
Ya, seperti itu. Kalau di Mbahmu sendiri programnya Tuan Guru, ya, Guru Mursyid itu kan ada 5 pilar ya. Mungkin bisa dilengkapi lagi, Mbah Mun, 5 pilar. Lanjut. Eh, sebelum ke sana, mungkin saya sedikit menambahkan lagi dalam perspektif silsilah. Ini ada peristiwa yang ya ini sudah diatur sama Tuhan itu, bahwa aliran-aliran thariqat yang mutabaroh di Indonesia itu punya mursyid-mursyid yang ngetop yang selama ini kok ya dilalahnya semuanya berlindung di waktu yang tidak berbeda itu. Jaraknya beliau-beliau itu seperti yang kita paham, guru kita Profesor Qadirun Yahya, Sayyidi Syekh Amiruddin, kemudian di Kalimantan Selatan ada Guru Sekumpul, kemudian di Tasik ada Abah Anom, itu semuanya itu adalah mursyid-mursyid dari Torekot yang Mu'tabaroh itu, dan semuanya sudah berlindung. Menyambung tadi apa yang disampaikan Syekh Hiling, bahwa sistem wasilah itu adalah sistem yang permanen, sistem yang pasti, sistem yang kodim, sistem yang tidak berubah dari awal mula adanya agama sampai akhir, dari awaluddin sampai akhiruddin, sistem wasilah itu akan tetap terjaga. Sistem wasilah dimulai dari yang maha kodim, yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak mungkin dapat tersambung kepada kita yang di dunia, maka harus ada perantara sistem wasilah, sistem yang kodim. Di situ ada nur, di situ ada kalamullah, di situ ada nur Muhammad, di situ ada malaikatullah. Nah, untuk sampai kepada di dunia ini, maka di dunia harus ada seorang sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dia bisa sebagai seorang ulil amri minkum, dia bisa sebagai seorang guru mursyid, dan seterusnya. Nah, inilah momentum ini, Pak TNI. Momentum yang luar biasa ketika jalur waris itu ada di Indonesia, dan di saat yang sama para guru-guru mursyid yang mu'tabaroh sudah berlindung, maka dipastikan akan muncul sang mujadid yang bisa mempersatukan umat ini. Nah, kembali bahwa pemantiknya ini ada di jalur torekot itu, bukan di jalur syariat. Ini menurut perspektif kami ya. Karena apa? Ketika bicara syariat, maka dia akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika dibatasi oleh ruang dan waktu, maka yang terjadi adalah persepsi dan interpretasi, sudut pandang. Maka pasti akan berbeda-beda. Salah satu cara untuk menghilangkan perbedaan ini, tadi seperti disampaikan oleh Pak Yai Syekh Ngeling, bahwa kita harus naik dimensinya. Kita harus berpindah kepada dimensi yang lebih mutlak, yaitu yang ke kodim. Tadi disebutkan, kita tidak bicara tentang nama, kita tidak bicara tentang identitas, tetapi kita sudah ke alam yang kodim, alam yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Karena di situ hanya ada satu kebenaran, yaitu kebenaran yang mutlak. Nah, itu saya kira melengkapi yang tadi. Nah, ini sekarang saya menambahkan bagaimana sistem dakwah di kita. Yaitu, alhamdulillah kita di Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, Tuan Guru Mursyid kami sudah wanti-wanti kepada kita. Bahkan sekaligus kami menyampaikan perintah Tuan Guru kepada seluruh jamaah kami ketika berdakwah harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, yaitu ada 5 elemen dasar. Yang pertama, bahwa berdakwah kita itu harus ada rujukannya. Rujukannya bisa yang pasti adalah Al-Quran dan Al-Hadis itu. Walaupun nanti akan berbeda perspektifnya, Quran yang kita pelajari itu seperti apa, hadis yang seperti apa. Karena kita tidak bermain di level nama, kita bermain di level kodimnya itu. Maka saya nyelak sebentar ya. Memang ya, Al-Quran dan hadis itu memang jangan diartikan menurut kelompoknya sendiri-sendiri ya. Mengapa? Banyak aliran-aliran
sama-sama Islamnya, padahal kitab Qurannya ya satu, hadisnya ya itu kok berbeda-beda karena berbeda sudut pandang. Sering saya katakan Islam itu berlevel-level, mungkin ayat Al-Quran dan hadis itu bisa dimaknai oleh level syariat juga bisa dimaknai oleh orang yang level hakikat juga bisa. Semua itu bisa, begitu. Nah, tidak hanya satu level. Kemungkinan kan banyak orang yang yang menghakimi. Orang syariat menghakimi orang hakikat itu kualat nanti. Orang hakikat ya harus tahu diri lah. Memang orang syariat itu pahamnya begitu ya biarin. Ya, diangkat supaya bisa paham lebih meningkat untuk pahamnya. Oke, Dilanjut monggo. lanjut. Kemudian setelah ada rujukannya, kita juga dalam berdakwah harus logis. Ya. Karena tagline kita atau garis pokok kita, tarekat kita adalah tarekat yang ilmiah wa amaliyah. Ya. Jadi harus Hakul yakin. ini maknanya. yang akan kita dobrak habis-habisan. Jadi kalau kita lihat tasawuf di era masa lampau itu betapa banyak sekali korban-korban kekerasan bahkan pembunuhan. Kita tahu apa yang terjadi kepada Al-Halaj, kepada Suhrawadi Al-Maktul, kemudian kepada Syekh Siti Jenar. Beliau menjadi martir yang terbunuh karena pemahamannya. Sesungguhnya bukan pemahaman yang salah, tetapi umat belum sampai pemahamannya, teknologinya belum support. Saat ini teknologinya sudah sangat support. Bahkan saya sangat bangga sekarang. Orang yang bicara tasawuf itu mistis, kita jelaskan. Berarti beliau belum sampai ilmunya. Sering saya sampaikan, Pak. Ilmu itu kalau sudah bisa diilmiahkan itu tidak rahasia lagi. Kalau tidak bisa diilmiahkan, boleh dirahasiakan. Karena apa? Tidak bisa dinalar. Gitu. Itu harus. Kalau sekarang kan sudah ilmiah semua, bisa diilmiahkan. Wis mangsane ya. Bisa diilmiahkan. Jadi boleh tidak ada rahasia karena ilmiah. Karena ilmiah itu dalil juga yang tidak bisa dibantah. Walaupun toh ada dalilnya, tapi ilmiah itu bukan dalil. Nah, itu hakul. Monggo terus saya. Jadi di level ilmiah pun ada namanya fisika. Fisika pun bukan fisika yang di era modern, tapi di era postmodern yang namanya fisika kuantum. Disitulah tarekat bermain. Karena itu partikel kuantum itu sudah masuk ke dalam kategori ilmu yang tidak terdefinisi. Gitu. Kemudian di ilmu lain juga ada namanya neuroscience, yaitu ilmu tentang akal itu juga sudah mencapai. Kemudian di teknologi ada teknologi digital, itu juga bisa menjelaskan fenomena tentang thariqah, tentang tasawuf. Nanti kita bisa lanjut untuk mengeksplorasi yang ini akan luar biasa dan menyenangkan. Alhamdulillah. Kemudian setelah ilmiah ini juga amalia. Kalau ilmiah kan hanya istilahnya teori-teori doang, tetapi ini harus bisa diterapkan di masyarakat. Nanti kita akan urai lebih lanjut bahwa seluruh teknik-teknik kita, seluruh metodologi kita dalam bertasawuf, dalam berthariqat itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Kemudian lebih lanjut adalah kita juga harus menyampaikan dakwah ini harus dengan cara yang baik karena Islam itu bernilai tinggi. Apa ininya? Ya wala yu'la alai. Jadi disampaikan dengan bahasa yang tinggi, dengan adab yang bagus, dan tentunya yang masuk akal. Dan terakhir, dakwah kita juga harus rahmatan lil alamin. Kita merangkul semuanya. Ayo udah saatnya seluruh ini, kami menghimbau ini dari MDZ TNKN. Seluruh aliran-aliran thariqat yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia. Mari kita bersatu. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana pentingnya tasawuf. Karena ini kita akan menyongsong era kebangkitan tasawuf dan itu akan terjadi di Indonesia. Sehingga ini akan linear dengan pernyataan Menteri Agama kita. Demikian, Pak.
Baik saudaraku ya, tadi sudah dijelaskan secara jelas-jelasnya oleh Mbah Mun dan Yai Nasta'in. Pada intinya kita sebagai bangsa Indonesia, kita akan mendukung impian dari Menteri Agama yang baru ini, yaitu Bapak Profesor Nasaruddin Umar, pernah menyampaikan statement bahwa di Indonesia ini sebagai pusat peradaban Islam di dunia. Ya. Potensi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbah Mun, pada intinya tadi di Indonesia ini ada jalur-jalur waris atau silsilah, ya, itu dimulai dari Sayyidi Syekh Zudi, Sulaiman Zudi, kemudian setelah Ali Ridho, setelah itu semuanya ada di Indonesia. Ya, di Indonesia. Ya, kemudian secara isinya, secara kodim, ya, Nur Muhammad, secara isinya itu tadi dijelaskan oleh Mbah Yai Nasta'in, ya, impian dari Bapak Menteri Agama, karena potensi-potensi Indonesia itu sudah ada di Indonesia ini, termasuk salah satunya di Thorikot kita ini menjelaskan secara ilmiah, menjelaskan dan amaliyah, kemudian eksakta, ya, ya'lu wala yula alai, kemudian rahmatan lil alamin. Ya, inilah bisa mendukung apa yang diimpikan oleh Bapak Menteri Agama kita. Ya. Sudah saya sampaikan di awal bahwa kita ini sedang berkumpul di tempatnya Yai Nasta'in dalam rangka kita akan bersilaturahim di tempatnya salah satu kiai besar yang ada di Jember. Demikian yang kita sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, Thorikoh Nasabandiyah Qolidiyah, ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.